Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdillah maba'du. Bagaimana kabar teman-teman Serambi Ar-Rasyid dimanapun berada? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, lahir batin, Amin. dan juga diberikan kemudahan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya kelancaran dalam beribadah puasa dan menjelang hari raya Idul Fitri. Kali ini kita kedatangan tamu spesial, Special edition. Ustadz muda penuh dengan karisma. Ada Ustadz Fikri, Hai. kemudian ada Ustadz Abdurrahman, dan juga ada Ustadz Sukma. Malam hari ini kita akan berbincang-bincang tentang rukun Islam yang kedua, yakni sholat. Yang mana sholat itu adalah tiang agama. Tapi sebelum itu, teman-teman semua, jangan lupa terus dukung channel Serambi Ar-Rasyid dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Dan aktifkan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video dari Serambi Ar-Rasyid. Bagaimana kabarnya Ustadz Fikri? Alhamdulillah sehat walafiat. Keluarga sehat? Alhamdulillah sehat semuanya. Sehat, alhamdulillah. Ibadah lancar? Alhamdulillah lancar. Ditanya Bu. Iya. Jadi sebagai gambaran Ustadz Fikri ini adalah seorang ustadz muda yang alhamdulillah kemarin hafalnya berapa juz? Alhamdulillah. Katanya informasinya 30 juz. Alhamdulillah insyaallah. Alhamdulillah 30 juz. Kemudian dari segi qiraahnya juga masya Allah mirip seperti Ustadz Hanan At-Taqi. Lumayan. Alhamdulillah kita kedatangan tamu yang spesial. Ustadz Fikri, sebagaimana tadi disampaikan di mukadimah bahwasanya kita saat ini berbincang tentang sholat, yang mana sholat ini sudah Allah wajibkan bagi kaum muslimin. Menurut Ustadz Fikri, berapa pentingkah sholat? Kemudian sholat itu apa yang dimaksud dengan sholat itu? Seperti apa Ustadz Fikri? Bismillahirrahmanirrahim. Sholat ya, dari kata sholat dulu. Jadi as-sholatu, yaitu kita ini sholat ini ya bentuk penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang mana sholat juga adalah di hadis Rasulullah, sholatu imaduddin ya, sholat itu adalah tiangnya agama. Oleh karena itu ya untuk bagi setiap muslim ya, itu diwajibkan sholat. Karena apa? Karena sudah termasuk rukun Islam, arkanul Islam tadi kan, yang pertama syahadat, yang kedua sholat. Nah, kadang juga ada nih tadi kalau misalkan ada temen gitu ya disuruh sholat, ayo kita sama-sama berjamaah sholat berjamaah. Terkadang sholat nomor 2 iya, nah, gitu kan nomor hiji syahadat, nomor 2 sholat gitu. Nah, tapi padahal emang sholat ini emang penting gitu, sepenting itu. Karena apa? Karena ya itu tadi bentuk penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam sholat itu banyak kan, ada kita dari tasbih, takbir, tahmid, tahlil, itu semuanya ada kan. Terus doa, semuanya ada. Untuk kita pengampunan kita, terus sujud itu juga ada. Betul. Kemudian ini Ustadz ada yang bilang kalau sholat itu menurut bahasa artinya doa, berdoa. Ya. Sebagaimana yang telah kita ketahui, kalau doa itu kita meminta kepada Allah. Cukupkah misalkan waktu zuhur tiba, tapi kita nggak melakukan gerakan sholat, kita cukup dengan berdoa, maka itu sudah sholat misalkan Ustadz. Nah itu seperti apa tanggapannya? Mangga Ustadz Fikri atau Ustadz Abdurrahman atau Ustadz Sukma? Ya, kalau misalkan yang saya pelajari ya dari saya di pondok itu, ketika ada waktu sholat, lalu apakah kita cukup dengan berdoa saja gitu tanpa sholat gitu kan?
tanpa ritual gerakan sholat. Tanpa ritual gerakan sholatnya. Terus kita Robbi Fili barang gitu doang. Robbi Fili. Nah, jadi kan sholat ini kan dari zaman Rasulullah kan, kita dicontohkan oleh Rasulullah yaitu dengan gerakan-gerakannya tadi. Betul. Ya, jadi dimulai dari niat, lalu takbiratul ihram, baca surat Al-Fatihah dan seterusnya gitu. Emang sudah dicontohkan langsung oleh baginda Rasulullah SAW. Jadi kita harus mengikuti apa yang Rasulullah SAW contohkan. Kalau menurut dari saya ya, mungkin dari pandangan Ustaz Omar. Terkait masalah sholat, di mana tadi satu persoalan yaitu bahwa sholat adalah benar, maka itu pun benar. Namun tentunya perlu kita sikapi juga, di mana sholat adalah doa, tapi tidak setiap doa itu menjadi sholat. Ya, kenapa? Karena di dalam sholat itu tentu ada kaidah-kaidah yang memang harus kita jalankan, di mana tentunya secara garis besar yang kita lihat di dalam Al-Quran bahwa inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Dalam sesungguhnya sholat adalah satu amalan, di mana amalan tersebut yang mampu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Nah, artinya berarti kalau secara hakikat sholat, maka tentu beda dengan sholat yang memang seperti halnya yang telah disampaikan di dalam mengutip dalam Al-Quran juga, yaitu inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta, yaitu dalam konteks sholat yang di waktu-waktu. Nah, itu sholat yang di waktu-waktu adalah merupakan sholat yang secara kita amal yang dipraktekkan dengan keseharian kita. Namun tentunya kita mengenai dari hakikat sholat itu sendiri, maka kita akan melihat dalam sebuah konteks yang telah Allah sampaikan, yaitu bahwa sholat itu mampu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Nah, artinya berarti kita akan melihat juga di dalam pelaksanaan sholat itu terhadap diri kita. Tidak perlu kita menilai orang lain ya, tidak perlu kita menilai orang lain. Apakah kita ini sudah sholat ataukah belum? Kalau secara syariat yang kita lihat, ibaratnya kita melaksanakan dalam setiap hari, yaitu yang 5 waktu, itu secara syariat. Lantas bagaimana dengan hakikatnya? Apakah benar kita sudah sholat? Sementara di dalam sholat, melihat di mana sholat itu adalah yang mampu mengharamkan perkara yang halal. Artinya, bukan hanya di saat kita ketika dalam praktek sholatnya, tapi dalam praktek kesehariannya. Lisan kita apakah mampu terjaga untuk ghibah, telinga kita apakah masih terjaga untuk mendengar hal-hal yang mubah, hal-hal yang tidak berkaidah. Nah, ini artinya berarti ketika kita masuk dalam tanha anil fahsya'i wal munkar, maka di situ barulah dikatakan sholat yang sesungguhnya. Tapi andai kata kita belum masuk dalam kategori yang tersebut, artinya berarti kita hanya sebatas bisa melaksanakan dalam kesehariannya saja, dalam 5 waktunya saja. Berarti tujuan daripada sholat itu mencegah daripada perbuatan keji dan munkar. Betul. Misalnya gini Ustaz, ada orang yang rajin sholat, tapi setelah sholat melakukan kemaksiatan tadi, keji dan munkar gitu. Yeah. Bagaimana dengan sholatnya gitu? Apakah sholatnya sia-sia atau seperti apa Ustaz tanggapannya? Baik, untuk menyikapi masalah itu, di mana tentunya terkadang yang namanya iman itu al-imanu yazid wa yanqus. Terkadang iman itu ada saatnya bertambah dan ada saatnya berkurang. Nah, terkadang kita kan tidak istiqomah juga ya di dalam melaksanakan ibadah itu. Nah, lantas bagaimana ketika ibaratnya seseorang itu melakukan satu kebaikan? Apakah kebaikan itu ketika memang ada juga kejelekan-kejelekannya,
Andai kata kejelekannya itu justru malah lebih banyak ibaratnya. Bagaimana apakah kebaikannya itu akan sia-sia? Maka tentu tidak ada satupun hal yang sia-sia. Karena kenapa? Kan di sana Allah telah menyiapkan yang disebut mizan, yaitu timbangan. Nah, timbangan inilah yang akan mengukur sejauh mana dia melakukan kebaikan dan sebanyak mana dia melakukan kejelekan. Gitu. Nah, lantas di dalam ibadah tersebut tentu kita tidak boleh untuk berkata bahwa ibadah kita itu sia-sia, gitu. Tidak boleh. Kenapa? Karena andai kata kita menanggapi di dalam pelaksanaan ibadah kita itu sia-sia, artinya berarti kita merasa terputus dengan ampunan Allah. Gitu, merasa terputus dengan ampunan Allah ketika kita menyikapi hal itu, yaitu dengan cara seperti itu. Betul, betul. Berarti tadi sholat itu adalah sesuatu yang sangat penting, Betul. bahkan termasuk rukun Islam yang ketiga. Kedua. Maaf. Mohon maaf. Kedua. Kedua, sholat itu. Bahkan dikatakan sholat itu adalah penentu. Jika sholatnya baik, maka seluruh amalnya baik. Betul. Jika sholatnya berantakan, seluruh amalnya juga ikut berantakan. Betul. Berarti sholat itu sebagai pakem baik tidaknya seseorang gitu saja. Iya, betul.